Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai usul fikih dan maqasid syariah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian usul fikih dan maqasid syariah. Dan yang kedua ada hubungan maqasid syariah dan usul fikih. Yang pertama ada pengertian usul fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sedangkan fikih menurut bahasa berasal dari kata faqih yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau paham. Menurut Abu Zahra, usul fikih adalah suatu metode yang memberikan batasan-batasan dan memberikan cara-cara yang lazim ditempuh oleh seorang ahli hukum Islam atau faqih di dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya. Yang kedua ada pengertian maqasid syariah. Menurut bahasa, maqasid adalah bentuk jamak dari maksad yang merupakan masdar dari kata qasada yaqsidu qasdan wa maqsadan yang dapat diartikan dengan makna maksud atau tujuan. Sedangkan menurut istilah, maqasid syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia, dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Nah, konsep maqasid syariah di sini itu adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ada maqasid syariah menurut pendapat para ulama. Yang pertama adalah menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang kedua ada menurut Imam Ghazali, dan yang ketiga adalah menurut Wahbah Al-Zuhaili. Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah seorang ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid syariah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Beliau mengatakan bahwa maqasid dari hukum Islam adalah kemaksuman atau penjagaan keimanan jiwa dan akal. Selanjutnya menurut Imam Ghazali, dalam pemikirannya Imam Ghazali membagi tujuan utama maqasid syariah menjadi 5. Yang pertama ada menjaga agama atau hifz ad-din seperti kebebasan untuk beragama. Yang kedua ada menjaga jiwa atau hifz an-nafas seperti hak hidup dan keselamatan. Yang ketiga adalah menjaga akal atau hifz al-akal seperti menjaga kemampuan berpikir. Dan keempat ada menjaga keturunan atau hifz an-nasl seperti menjauhi zina. Dan yang terakhir ada menjaga harta atau hifz al-mal. Yang terakhir adalah menurut Wahbah Al-Zuhaili. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqasid syariah apabila telah memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah harus bersifat tetap, yang kedua harus jelas, yang ketiga harus terukur, dan yang terakhir ada berlaku umum. Selanjutnya ada hubungan antara usul fikih dan maqasid syariah menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Menurut sebagian ulama, maqasid syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari usul fikih. Menurut mereka, pemisahan justru bisa membuat kajian maqasid kehilangan dasar yang kuat karena usul fikih memberikan kerangka metodologi yang menjaga keabsahan dan arah kajian maqasid. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa keduanya adalah ilmu yang terpisah. Mereka berpendapat bahwa maqasid syariah perlu menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari usul fikih. Tujuannya adalah agar maqasid lebih fleksibel dan relevan dalam menghadapi tantangan dan persoalan modern. Baik, yang selanjutnya ada ruang lingkup maqasid syariah. Ruang lingkup maqasid syariah adalah tujuan atau maksud dari syariah Islam untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan umat Islam. Dan selanjutnya ada aspek-aspek ruang lingkup maqasid syariah. Ruang lingkup maqasid syariah mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dalam konteks hukum Islam. Yang pertama ada aspek teologis. Aspek teologis dari maqasid syariah berfokus pada hubungan individu dengan Tuhan. Dalam hal ini, maqasid syariah mengatur pelaksanaan ibadah dan menjamin bahwa setiap tindakan manusia sejalan dengan prinsip-prinsip keimanan dan ketakwaan. Ini termasuk kewajiban menjalankan syarat seperti sholat, zakat, dan puasa yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membentuk karakter moral individu. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial dalam maqasid syariah
berfungsi untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta penciptaan lingkungan sosial yang harmonis. Makosid syariah mendorong praktik-praktik seperti tolong-menolong, solidaritas sosial, dan penghindaran dari diskriminasi, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, makosid syariah bertujuan untuk mengatur transaksi agar dilakukan secara adil dan beretika. Ini termasuk larangan terhadap riba, penipuan, dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Makosid syariah mendorong pelaksanaan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sehingga setiap individu dapat menikmati hasil dari aktivitas ekonomi secara merata. Yang keempat adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam makosid syariah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ini mencakup perlindungan terhadap flora dan fauna, pengurangan pencemaran, serta penggunaan sumber daya alam yang bijaksana agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Yang terakhir ada aspek pendidikan. Makosid syariah juga mencakup aspek pendidikan yang mendorong pendidikan yang menyeluruh dan berbasis nilai. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk transfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak. Melalui pendidikan yang baik, individu dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, kesimpulannya, ruang lingkup makosid syariah berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya formal, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Makosid syariah menyediakan panduan dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan akhir dari makosid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Fajri. Saya akan menjelaskan peran makosid syariah dalam pengembangan hukum Islam. Dalam pengembangan hukum Islam, makosid syariah ada 3 poin. Yang pertama ada qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum atau aturan yang dimana hukum tersebut tidak ada dalam nas. Jadi hukum nas itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Jadi qiyas adalah sesuatu hukum baru. Nah, hukum baru itu akan disamakan dengan nas, disamakan dengan hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum melakukan qiyas, ada beberapa rukun yang harus terpenuhi untuk menjalankan qiyas. Yang pertama ada ashul atau makis aleh. Makis aleh adalah masalah yang sudah ditetapkan dalam nas, yaitu ditetapkannya masalah tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya innamal khamru wal maisir. Jadi masalah khamr, masalah arak ini sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua ada puru atau makis, yang dimana makis ini adalah sebuah hukum atau sebuah aturan yang dimana hukum tersebut tidak ada di dalam nas. Jadi hukum ini hukum baru, karena hukum baru itu adalah hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya seperti narkotika. Tidak ada landasan dalil tentang narkotika maupun di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga ada hukum asal, yang dimana hukum asal ini adalah hukum yang sudah ditetapkan di dalam nas. Jadi hukum ini sudah terdapat
terdatar di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya tadi innamal khamru wal maisir, tentang minum arak, bahwasanya hukum minum arak itu haram. Nah, yang keempat ada ilat, yang dimana ilat ini adalah sifat yang ada di dalam asal. Jadi sifat khamr ini memabukkan, maka ketika rukun 4 qiyas ini terkumpul, maka kita bisa melakukan qiyas. Selanjutnya ada macam-macam qiyas. Yang pertama ada qiyas aulawi. Qiyas aulawi ini lebih tinggi, yang dimana hukum furu tersebut lebih kuat daripada hukum asal. Jadi hukum baru ini lebih kuat daripada hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya, fala taqul lahuma uffin, janganlah kalian berbicara kepada orang tua. Lalu hukum furu, hukum barunya adalah memukul orang tua. Di sini konteksnya berbeda. Di dalam Al-Quran hanya berbicara lalu hukum furu tersebut, hukum baru adalah memukul orang tua. Di sini tentang memukul orang tua tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi ada ayat fala taqul lahuma uffin, janganlah kalian berbicara kepada orang tua, itu sudah mewakili kepada tentang memukul orang tua, bahwasanya sama-sama dosa. Karena berbicara saja kepada orang tua sudah dosa, apalagi ini memukul, konteksnya beda, lebih kuat. Yang kedua ada qiyas musawi. Qiyas musawi ini adalah hukum furu'nya sama kuat. Contohnya seperti apa? Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya zakat fitrah itu wajib, tetapi tidak dijelaskan konteksnya dengan apa. Nah, di sini hukum furu'nya sama kuat antara beras dan gandum. Karena sama-sama kuat, hukum furu tersebut dan hukum asal tidak dijelaskan bahwasanya zakat fitrah itu menggunakan apa, maka zakat fitrah itu menggunakan makanan pokoknya masing-masing. Jadi ketika makanan pokoknya beras, ya kita mengeluarkan zakat fitrah beras, dan apabila makanan pokoknya gandum, nah kita mengeluarkan zakat fitrahnya gandum. Yang ketiga ada qiyas adna, yaitu furu'nya lebih lemah daripada hukum asal. Jadi hukum baru ini lebih lemah daripada hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya minuman bir. Kenapa bir lebih lemah? Karena bir itu alkoholnya sedikit. Nah, di sini dikiaskan kepada homer, kepada arak yang alkoholnya banyak. Jadi meskipun alkoholnya sedikit, maka hukum meminum minuman tersebut adalah haram. Selanjutnya, peran maqasid syariah dalam pengembangan hukum Islam yang nomor kedua adalah istihsan. Istihsan adalah mengalihkan hukum atau mengalihkan aturan karena hukum yang baru itu lebih kuat. Ini beda konteksnya, bukan menggantikan, jadi mengalihkan hukum.
Contohnya seperti apa? Ricky adalah seorang ustadz. Lalu Ricky menikah dengan Amel. Lalu Ricky dan Amel pun dimukimkan di sebuah tempat yang dimana tempat tersebut banyaknya orang-orang jahil atau tidak tahu dalam hukuman agama. Nah, kewajiban Ricky adalah mengajarkan agama Islam tersebut, ajaran-ajarannya. Pada waktu itu, Ricky mempunyai kepentingan yang sangat penting untuk meninggalkan tempat tersebut. Nah, Ricky pun pergi berapa hari karena ada kepentingan tersebut untuk menafkahi sebuah keluarga. Nah, peran Ricky tersebut digantikan untuk mengajarkan ajaran agama kepada istrinya, yaitu Amel. Kebetulan untuk mengajarkan ajaran Islam ada mengajarkan Al-Quran, tentang membaca Al-Quran dan hukumannya. Pada waktu itu Amel sedang haid. Nah, dia bingung, ia haid untuk mengajarkan Al-Quran, membacanya aja haram, membawa Al-Qurannya juga haram. Nah, di sini diistihsankanlah, dialihkanlah hukum tersebut bahwasanya mengajarkan membaca Al-Quran kepada orang jahil, dan di tempat tersebut tidak ada lagi yang bisa tentang membaca Al-Quran, hanya Amel saja, maka diperbolehkanlah. Karena apa? Karena ada hukum yang lebih kuat, yaitu untuk mengajarkan tentang Al-Quran, tentang bacaan kepada orang-orang yang jahil. Selanjutnya, peran maqasid syariah dalam pengembangan hukum Islam yang terakhir adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan bersama. Jadi hukum ini ditetapkan karena landasan untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan bagi seluruh manusia. Contohnya seperti apa? Dijelaskan di dalam hadis, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di sini konteksnya tidak dijelaskan tempat mencari ilmunya. Tidak ada landasan dalil thalabul ilmi minal SD ila university, tidak ada. Karena apa? Tidak ada landasan hukuman tempat mencari ilmu itu karena kemaslahatan bagi seluruh manusia. Nah, pembagian maqasid terbagi menjadi 3. Yang pertama maqasid ad-daruriyat, yang kedua maqasid al-hajiyat, yang ketiga maqasid al-tahsiniyat. Nah, pengertian yang pertama yaitu maqasid ad-daruriyat. Maqasid ad-daruriyat merupakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Nah, jika maqasid ad-daruriyat ini tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan manusia dalam pandangan syariat akan menjadi tidak stabil, bahkan mengalami kerusakan. Nah, maqasid ad-daruriyat ini ada beberapa contoh, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, agama. Menjaga kebebasan beragama dalam melaksanakan ibadah seperti memastikan umat Islam dapat menjalankan sholat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, jiwa. Melindungi kehidupan manusia seperti larangan membunuh, menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Yang ketiga, akal. Melindungi akal dan intelek manusia seperti menghindari penggunaan alkohol,
atau narkoba yang akan merusakkan fungsi akal. Yang kedua ada pengertian maqasid al-hajiyat. Maqasid al-hajiyat merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder yang diperlukan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Nah, maqasid al-hajiyat juga diberikan beberapa contoh, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan dalam perdagangan. Maksud mudah dalam perdagangan itu bisa mengatur hukum-hukum berkaitan tentang perdagangan, seperti aturan tentang pembayaran utang dan hak jual beli agar transaksi ekonomi berjalan lebih adil dan lebih efisien. Yang kedua, pendidikan. Kenapa? Agar manusia dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak, agar mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Nah, contohnya seperti menyediakan fasilitas sosial, seperti pensiun atau bantuan kepada orang yang kurang mampu, agar masyarakat tetap hidup dengan layak dan terhormat. Yang ketiga ada pengertian maqasid al-tahsiniyat, merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya menyempurnakan kehidupan manusia. Nah, maqasid al-tahsiniyat juga diberikan beberapa contoh, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghias dan merawat tubuh dengan baik, contohnya berpakaian dengan baik dan merawat penampilan. Rasa ini itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita sendiri. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Menuntut ilmu adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat dihargai dalam Islam. Meningkatkan kualitas pendidikan baik di tingkat formal maupun non-formal itu sangat penting. Ini tuh salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Yang ketiga, menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Membangun hubungan yang baik dengan tetangga, keluarga, dan teman-teman melalui etika sosial yang baik. Hal ini tidak wajib, namun sangat penting untuk kehidupan bersama.